Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Senang sekali kita bertemu lagi untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan. Engkau menjagai dan melindungi kami dalam istirahat kami. Di tengah kelelahan kami, dan Kau bangunkan kami di hari yang baru ini Tuhan. Dengan maksud-maksud yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu bagi diri kami. Untuk itu Bapa, kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Masuklah roh-Mu dalam hidup kami. Beracalah Engkau seluas-luasnya dalam roh kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa buat kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhanlah yang menyembuhkan melalui para medis, melalui obat-obat yang diminum. Kami berdoa buat kami yang mengalami keadaan ekonomi yang susah karena resesi ini. Bila Tuhan yang memberikan kami kesabaran dan mengirimkan kami rezeki secukupnya. Buat kami yang mengalami kekecewaan hati karena tidak harmonisnya hubungan antara suami istri, tidak harmonisnya hubungan antara anak dan orang tua, tidak harmonisnya hubungan antara orang tua dan anak dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang menabur kasih dan memberikan cinta mula-mula yang daripadamu itu kepada kami. Dan merestorasi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Apa yang kau butuhkan? Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat 28 sampai 33. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibuku adalah seorang wanita yang sangat baik. Sejak kecil aku melihatnya gigih menjaga kebutuhan keluarga kami. Beliau bangun dini hari memasak bubur untuk ayah karena lambung ayah tidak baik. Setelah itu ia memasak sepanci nasi untuk anak-anaknya. Setiap sore ibu menyikat panci sehingga panci di rumah kami bisa dijadikan cermin. Ibuku adalah wanita yang sangat rajin. Namun di mata ayah, dia bukan pasangan yang baik. Dalam proses pertumbuhanku, tidak hanya sekali saja ayah menyatakan kesepiannya dalam pernikahan. Ayah tidak memahami ibu. Ayahku adalah seorang pria yang bertanggung jawab. Tidak merokok, tidak minum minuman keras, serius dalam pekerjaan, berangkat kerja tepat waktu, mengatur jadwal sekolah dan waktu liburan anak-anaknya. Beliau adalah seorang ayah yang sangat baik. Namun di mata ibu, ayah juga bukan seorang pendamping yang baik. Aku kerap melihat ibu menangis terisak-isak di sudut rumah. Ayah menyatakan ketidakbahagiaannya dengan kata-kata, sedang ibu dengan aksi kepedihannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam proses pertumbuhan aku melihat dan mendengar ketidakberdayaan dalam pernikahan orang tuaku. Tetapi sekaligus merasakan betapa baiknya mereka. Aku bertanya pada diriku sendiri,
Dua orang yang baik, kenapa tidak mendapatkan pernikahan yang bahagia? Setelah dewasa, aku menikah dengan pria yang baik. Di awal pernikahan aku sama seperti ibu, menjaga keutuhan keluarga dengan menyikat panci dan membersihkan rumah. Suatu hari ketika aku sedang membersihkan lantai, suamiku berkata, "Sayang, temani aku sebentar mendengarkan musik." Dengan mimik tidak senang, aku menjawab, "Apakah kau tidak melihat kalau rumah masih belum beres? Anak-anak juga belum menyiapkan perlengkapan mereka." Saat kata-kata itu terlontar, aku terdiam. Kata-kata itu tidak asing di telingaku. Ibuku kerap berkata demikian kepada ayah. Sekarang aku melakukannya kepada suamiku. Kejadian yang berulang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah pernikahan sebenarnya banyak sekali dipengaruhi oleh pohon keluarga masing-masing, dipengaruhi oleh pohon keluarga istri dan pohon keluarga suami. Jika pohon dari keluarga istri atau pohon dari keluarga suami tidak harmonis, itu tanpa kita sadari bisa-bisa saja terjadi. Dan sehingga mengulang lagi rumah tangga seperti rumah tangga yang dialami oleh orang tua mereka. Jika orang tua mereka tidak harmonis, maka bisa-bisa saja akan terjadi pemicu untuk menjadi rumah tangga anaknya tidak harmonis. Tetapi saya mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, itu bisa kita patahkan dengan kasih. Kita lanjutkan cerita ini. Saat kata-kata itu terlontar, aku terdiam. Kata-kata itu tidak asing di telingaku. Ibuku kerap berkata demikian kepada ayah. Kesadaran muncul dalam batinku. Pernikahanku tengah melangkah ke sebuah cerita di mana dua orang yang baik tidak diiringi oleh pernikahan yang bahagia. Percis seperti orang tuaku. Kesadaran membuatku bertanya kepada suamiku. Sayang, apa yang kau butuhkan? Aku membutuhkanmu untuk menemaniku mendengarkan musik. Rumah kotor tidak sedikit tidak apa-apa. Nanti akan kurapikan. Ujar suamiku. Aku segera berhenti bekerja dan menemani istri, menemani suamiku mendengarkan musik. Sejak hari itu, kami menikmati kebahagiaan pernikahan. Aku belajar membuat daftar kebutuhan suami dan meletakkannya di atas meja. Suamiku juga membuat daftar kebutuhanku. Puluhan kebutuhan yang panjang dan jelas. Misalnya waktu senggang menemani suami mendengar musik, saling memeluk kalau sempat, setiap pagi memberi sentuhan dan ciuman, selamat jalan, setiap aku bekerja, setiap dia bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Saat kebutuhan kami terpenuhi, pernikahan kami yang kami jalani kian hari kian penuh kebahagiaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, biarlah pasangan Kristen belajar membahagiakan pasangannya dengan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Suami yang baik menanyakan keinginan istrinya. Sebaliknya, istri yang baik juga menanyakan keinginan suaminya dan menyatakan bahwa dia adalah belahan jiwanya. Selamat menapaki, menjalani rumah tangga yang bahagia, berlandaskan kasih Kristus. Maju terus dalam Tuhan. Menangkan pernikahanmu. Menjadi pernikahan, menjadi keluarga yang baik dan bahagia dalam perlindungan Tuhan. Amin.